Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung kelompok salvanya tidak masuk, kita nanti belajarnya dari video. Silakan nanti disimak videonya, bisa dipadukan dengan buku yang di sekolah, penjelasan guru dari sekolah, dibuat untuk menambah wawasan kalian terkait materi yang akan saya sampaikan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah panjang lebar membahas terkait teks editorial atau teks yang dibuat oleh redaksi untuk mengkritisi suatu permasalahan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan di sekitar kita. Gitu. Nah, ini saya lanjutkan terkait teks cerita sejarah. Udah ya, kalau minggu kemarin itu teks editorial, kalau sekarang teks cerita sejarah. Nah, kenapa kok tak lanjutkan teks cerita sejarah? Karena sebenarnya ini di bab 2. Karena sekolah lain itu babnya urut dari bab 1, bab 2, bab 3 seperti itulah. Berhubung di sekolahmu tidak urut, kan kemarin sempat cerita ya kalau guru di bahasa Indonesia di sekolahmu itu menyampaikan babnya tidak urut sesuai apa yang di daftar isi. Ya sebenarnya itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Terkait penyampaian materi mau dikasihkan bab berapa dulu itu biasanya terserah gurunya, entah itu sengaja nggak dikasihkan atau memang ditunda dulu. Biasanya disampaikan pas di akhir semester atau di tengah-tengah semester kayak gitu biasanya. Itu terserah gurunya saja. Nah, cerita sejarah ini di bab 2, ya, bab 1 surat lamaran kerja, bab 2 cerita sejarah ini, terus yang bab 3-nya teks editorial. Nah, ini mudah-mudahan cocok sama pembahasan selanjutnya, pembahasan di sekolahan ya. Nah, meskipun nanti gurumu tidak membahas ranah ke teks cerita sejarah, paling tidak ini bisa dibuat untuk menambah wawasan kalian terkait materi teks cerita sejarah seperti itu. Ya, langsung saja. Terkait teks cerita sejarah itu macam-macamnya juga ada banyak. Nanti kita akan belajar pengertiannya seperti apa, terus contoh-contohnya teks cerita sejarah itu seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa, kayak gitu ya. Ciri-cirinya, terus teks kebahasaannya. Sebenarnya pembelajaran bahasa Indonesia itu materinya hampir-hampir sama. Jadi satu materi, satu pokok pembahasan, misalkan kemarin teks editorial, terus sebelumnya lagi cerita surat lamaran pekerjaan. Nah, itu sama sebenarnya, ada pengertian, ciri-ciri, terus apa lagi, kaidah kebahasaan. Itu yang paling utama 3 ini, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, struktur, seperti itu yang paling utama. Kalau yang membedakan biasanya ada jenisnya, ada macam-macamnya kayak gitu. Jenis-jenisnya ada beberapa jenis teks yang mengharuskan atau ada terdiri dari beberapa jenis, entah itu fiksi ataupun non fiksi seperti itu ya. Nah, nanti teknisnya saya akan memadukan apa yang saya ketahui sama saya akan berusaha menyampaikan secara sederhana saja. Sederhananya dalam artian bahasa yang mudah dimengerti atau bahasa yang simpel gitu aja ya. Nanti akan saya padukan di laman web dari webnya Gramedia ini terkait teks cerita sejarah. Kenapa kok saya ngambilnya dari web Gramedia? Karena ini sih menurut saya sumber yang terpercaya, karena di paling akhir ini juga disertakan ngarangnya ini, nyadurnya ini dari bukunya siapa, tahunnya berapa, judulnya apa, dia disertakan. Jadi kalau dari webnya ini tidak asal nulis seperti itu ya. Kenapa kok tak padukan dari HP, dari internet? Karena kembali lagi di pertemuan pertama yang paling awal, jangan anggap saya yang paling benar. Saya juga bisa salah, karena materinya tidak hanya itu aja. Jadi
satu pokok bahasa, satu materi itu ada beberapa yang harus dipelajari terkait tadi ciri-cirinya, terus strukturnya, terus jenisnya apa, kaidah kebahasaannya apa. Nah, itu teksnya kan ada banyak, entah itu fantasi, fabel, cerpen, novel, berita, terus eksposisi, eksplanasi, argumentasi, terus dan lain-lain. Itu kan teksnya ada beberapa macam kan, ya bukan beberapa macam, ya banyak lah. Jujur saya sendiri pun tidak semuanya hafal lah. Mengharuskan saya beberapa materi harus melihat buku ataupun juga internet ya. Berhubung saya tidak ada bukunya, biasanya kan kita belajarnya dari bukumu, pokoknya masalahnya kan dari yang kelompokmu juga masalahnya apa, tugasnya apa, kita bahas bersama seperti itu. Sebenarnya hari ini kalau kelompokmu masuk, mau tak kasihkan modul latihan soal terkait teks editorial. Ada beberapa macam soal, nanti bisa dibuat latihan. Nah, berhubung ini tidak masuk, langsung aja ke ganti bab selanjutnya terkait teks cerita sejarah seperti itu. Oke, secara sederhananya saja, teks cerita sejarah itu adalah teks yang menceritakan masa lalu ya. Yang namanya sejarah itu pasti menceritakan masa lalu. Bedanya apa dengan teks yang lain? Teks sejarah itu biasanya dibubuhi dengan bukti-bukti yang ada. Contoh sejarah A, buktinya A, seperti itu ya. Misalkan terkait ini terbentuknya Ampil Ladang atau cerita Sedudo misalkan, seperti itu. Terbentuknya Ampil Ladang itu gimana, terus bukti sejarahnya apa, kayak gitu. Entah itu candi-candi, terus makamnya Ki Ageng Liman atau siapa, kayak gitu. Sejarah seperti yang saya baca terkait sejarah Ampil Ladang, ada katanya dengan Ki Ageng Liman atau daerah Liman yang di Sawahan. Itu makamnya, prasestinya itu saya kira masih ada sampai sekarang. Cerita atau suatu cerita ya untuk menggambarkan kejadian atau peristiwa di masa lalu yang disertai fakta-fakta pendukung. Jadi nggak hanya berargumen saja, jadi harus ada fakta-fakta pendukungnya juga. Seperti itu. Bedanya dengan eksposisi, kalau eksposisi itu juga disertai dengan fakta pendukung. Kalau bahasan sejarah, tapi kalau eksposisi itu lebih teksnya dia lebih umum gitu ya. Ya tadi berarti teks cerita sejarah itu cerita yang menggambarkan atau memaparkan suatu peristiwa atau kejadian di masa lalu yang disertai fakta-fakta pendukung atau bukti-bukti sejarahnya, seperti itu. Nah, kalau yang di sini di webnya Gramedia ini, jadi meskipun dia dari peristiwa masa lampau, itu tidak semua bisa dikatakan teks cerita sejarah. Nah, kenapa kok seperti itu? Kok gak bisa dikatakan teks cerita sejarah? Padahal dia mengisahkan peristiwa masa lampau. Nah, ini tak bacakan aja, nanti bisa disimak atau mungkin cari-cari sendiri di webnya Gramedia. Tidak semua kejadian di masa lampau itu termasuk peristiwa bersejarah. Karena apa? Karena teks cerita sejarah itu harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syaratnya yaitu kejadian tersebut harus memiliki pengaruh terhadap banyak orang, unik, abadi, serta sesuatu yang dianggap penting. Seperti itu. Berpengaruh terhadap banyak orang. Salah satunya cerita sejarah yang sudah banyak diketahui orang-orang, yang paling umum lah, seperti itu. Ini erat sekali kaitannya dengan cerita rakyat. Kalau cerita rakyat itu biasanya terkait mitos, erat sekali kaitannya dengan mitos, legenda dan lain-lain, asal usul terbentuknya tempat ini, tempat itu, kayak gitu. Itu kalau cerita rakyat.
Meskipun cerita rakyat juga kontemporer juga, kontemporer atau istana sentrik juga, biasanya mengisahkan kerajaan-kerajaan terdahulu, terus tokoh A, tokoh B, seperti itu. Itu kalau cerita rakyat. Nah, kalau cerita sejarah ya memang dia juga membahas beberapa atau menceritakan beberapa tokoh yang namanya biografi ataupun biografi. Nanti akan saya sampaikan terkait jenis-jenisnya. Tapi bedanya kalau teks cerita sejarah itu asli, jadi teksnya murni, orisinil, sesuai fakta, apa yang sesuai. Tapi kalau cerita rakyat itu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Yang namanya mitos itu kan belum bisa dikatakan kebenarannya. Dianggap salah ya tidak bisa, dianggap benar ya tidak bisa, karena sifatnya ya tadi mitos. Dia berkembangnya dari mulut ke mulut, berkembang di masyarakat, namanya juga cerita rakyat itu. Lanjut, sekarang ini pengertian teks cerita sejarah dari webnya Gramedia. Ini sebenarnya ya sama dari buku bahasa Indonesia juga, tapi ini digitalkan seperti itu. Di sini keterangannya, teks cerita sejarah adalah teks yang memuat cerita, fakta, dan kejadian masa lampau yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa dan memiliki nilai sejarah yang disajikan dalam bentuk narasi. Ini contohnya berarti apa kalau terkait fakta-fakta? Terkait nyadran mungkin, nyadran atau bersih desa. Biasanya di desa-desa itu dikawerungi itu diperingati cerita si A, misalkan tokoh A, bukti peninggalannya. Biasanya kalau di desa-desa itu ada punden atau yang masyarakat desa menyebutnya petilasan Mbah A, Mbah B, yang bapak desa biasanya. Jadi bapak desa A, bapak desa B itu tergantung ceritanya. Biasanya yang dituakan di desa tersebut akan mengetahui cerita si tokoh tersebut dulunya gimana ceritanya, kok bisa sampai menempati daerah tersebut. Nyadran atau bersih desa tadi ya. Bukti sejarahnya apa? Biasanya terkait punden atau petilasan. Itu kalau dikatakan bukti peninggalan ya bisa, kalau belum bisa dikatakan, maksudnya punden itu bukan kategori bukti peninggalan ya juga bisa ya, karena sifatnya ya masih ambigu tadi. Itu yang ada bukti peninggalannya ya candi Borobudur dari bangsa Sailendra. Saya ingat saja dari bangsa Sailendra itu membuat candi Buddha terbesar itu. Terkait cerita terbentuknya candi Borobudur itu seperti apa, terus peninggalannya ya itu ya Borobudur itu bukti sejarahnya. Candi-candi yang di Majapahit misalkan namanya Candi Bajang Ratu kalau tidak salah, itu ada di Trowulan, itu peninggalan dari raja siapa gitu, nomor berapa gitu. Oke, jadi fokusnya di situ ya, memuat fakta dan kejadian masa lampau yang melatar belakangi suatu peristiwa. Dia juga memiliki nilai sejarah. Nah, ini bernilai sejarah. Saya tuliskan aja secara singkatnya.
Oke, jadi ini secara singkatnya saja, secara sederhananya saja biar mudah dipahami. Jadi teks cerita sejarah itu adalah teks yang ini memaparkan suatu kejadian atau peristiwa yang disertai fakta dan dia bernilai sejarah. Ini bernilai sejarah. Jadi ulasannya sudah tak sampaikan. Salah satunya terkait jenisnya. Jenisnya ada dua, dia ini. Oke, di video sudah cukup jelas. Jadi jenisnya ada dua ya, ada fiksi sama non fiksi. Kenapa kok dua itu? Yang non fiksi itu berarti yang murni dari kalangan penulis. Karangan, bukan kalangan ya, karangan penulis. Ini bisa novel atau cerpen. Novel atau cerpen ini murni karangan dari penulisnya, meskipun ada juga cerpen dan novel yang ceritanya berbasis dari cerita nyata. Meskipun ini fiksi, novel sama cerpen sifatnya fiksi, rekaan atau karangan, itu biasanya pengarang itu akan kolaborasi. Compare kan membandingkan, kalau memadukan lah ya, seperti memadukan nanti terkait fakta-fakta sejarah yang ada, entah itu tokohnya, tempat kejadiannya, alur ceritanya, itu bagaimana terkait novel atau cerpen. Tentu saja sumbernya dari literatur atau referensi yang terpercaya, entah itu dari buku-buku sejarah, novel sejarah yang lain, atau cerita tentang suatu tokoh seperti itu. Ini akan dipadukan nanti 50 yang dari cerita nyata, yang 50 saduran atau hasil modifikasi dari penulisnya sendiri. Contoh novel Bumi Manusia karyanya Pramudia Anantatur, itu garis besar ceritanya yaitu menceritakan terkait kolonialisme ya, pada zaman dulu sebelum kemerdekaan, dari segi sosial seperti apa, terus tata kelola masyarakatnya seperti apa, perlakuannya ke masyarakat seperti itu. Pokoknya kompleks. Dia mengkritisi atau mengangkat lagi cerita di masa kolonialisme yang dipadukan dengan realitas sewaktu Pram itu membuat novelnya, realitas sosial maksudnya. Jadi dari peristiwa sejarah yang lalu kita itu semacam bisa berkaca terkait kondisi realitas sosial masyarakat sekarang. Bisa dikaitkan lah ya, Pram itu
yang saya ketahui niatnya seperti itu ya, dari kejadian atau peristiwa masa lalu pasti ada sumber-sumber sejarah terpercaya, fakta-faktanya, nilai-nilai sejarahnya pasti ada, nilai sosial yang ditinggalkan ke masyarakat sampai sekarang itu salah dua juga pasti ada. Nah, Pram itu mengkombinasikan antara cerita real, cerita asli terkait kolonial itu sepengetahuannya dia, terus dipadukan dengan hasil imajinasinya, hasil imajinasi Pram itu sendiri. Fiksi itu tidak nyata ya, atau imajinatif. Imajinatif, karangan, rekaan seperti itu. Contohnya yang novelnya judulnya Bumi Manusia, karyanya Pramudia Anantatur. Itu kalau nggak salah pernah difilmkan di tahun berapa? Di tahun 2017 kalau nggak 18 ya. Saya ingat saya ya sekitar rentang waktu itulah. Bumi-buminya 11-12 sama itu. Ya Karemburi sama buminya Dilan. Ya, Dilan itu bintangnya. Ini terkait bahas itu dulu ya. Intermezzo. Buminya film Dilan itu bintangnya Iqbal. Terus beberapa tahun kemudian Iqbal itu didapuk jadi Minke itu salah satu tokoh utama, tokoh sentral dalam Bumi Manusia. Jadi filmnya pun juga judulnya juga Bumi Manusia kalau nggak salah. Di novelnya ada 3 kalau nggak salah novel seri Pram itu buat 3 seri novel dengan judul yang sama, tapi serinya beda, ada seri 1, 2, 3. Dari sampulnya kalau mau cari tahu coba cari tahu di Google, sampulnya ada warnanya sudah beda nanti. Pernah difilmkan itu antara tahun itu 2017 atau 2018 itu. Seingat saya filmnya juga Bumi, terkait Bumi Manusia. Ini contoh yang fiksi. Contohnya ada novel sama cerpen. Cerpen ini terbatas sekali. Biasanya di koran-koran itu ada, di koran tiap minggu atau tiap Sabtu nanti ada terbitan koran. Biasanya di korannya Jawa Pos itu ada. Ini bisa silakan dibaca-baca, main ke perpus atau ke toko buku, sekedar baca-baca terkait novel, pastinya novel sejarah. Tapi biasanya kalau anak muda seusia kalian biasanya sukanya novel itu romantisan, percintaan, pokoknya makanannya kaum muda lah, seperti itu. Terus yang 2 ini non fiksi. Ya, non fiksi yang namanya non fiksi sudah pasti nyata, sudah pasti sumbernya benar-benar ada. Jadi ini bukan karangan ya, ini cerita sejarah yang bersumber dari cerita asli, 100% itu murni asli. Contohnya apa? Nah, kalau non fiksi ada 2 juga, ada autobiografi sama biografi. Nah, bedanya apa ini? 2 ini. Kalau autobiografi itu yang nulis tokohnya sendiri, jadi orangnya sendiri. Misal tokohnya saya tulis mulai dari kelahiran, masa sekolah, masa kerja, terus kiprahnya gimana aja, sampai sekarang itu keadaan sosialnya, kemasyarakatnya, atau keadaan bagaimananya, itu tak tulis sendiri. Namanya autobiografi. Jadi secara simpelnya, ini yang nulis orangnya wong dhewe, ditulis wong dhewe, diedarno dhewe, seperti itu. Jadi ditulis sendiri, terus diedarkan sendiri, dicetak sendiri, biaya sendiri, terus
diproduksi massal, terus bukunya diedarkan, namanya autobiografi. Ini tokohnya sendiri yang buat. Tapi kalau biografi ini orang lain yang buat. Ya, ingat ya, orang lain yang buat. Auto sama bio. Autobiografi sama biografi. Yang ini orang dibuat sendiri, ditulis sendiri, yang ini dari orang lain. Maksudnya gimana kok dari orang lain? Jadi gini, biasanya dari wawancara. Misalkan tokoh penting, tokoh A, contoh Pak Jokowi, Pak Presiden. Nah, nanti Pak Presiden itu akan ditanya oleh seseorang, mulai dari masa kecilnya, terus waktu sekolahnya, masa remajanya gimana, terus pekerjaannya gimana, usahanya gimana, terus suka duka jadi presiden mungkin, terus visi misinya dari presiden mungkin apa, seperti itulah. Itu akan dirangkum nanti, akan dirangkum oleh yang pewawancaranya. Pak Jokowi jadi narasumber, ini diwawancarai, ditanyai, disuruh cerita seperti itu ya. Nah, itu kalau dirangkai, dijadikan sebuah buku atau beberapa lembar atau halaman cerita, itu namanya biografi seperti itu. Contoh biografinya B.J. Habibie yang sudah difilmkan juga. Itu kalau nggak salah, setahu saya juga ada 3. Filmnya pun juga ada 3, itu Habibie Ainun 1, 2, 3. Nah, dulunya itu Bapak Habibie atau B.J. Habibie itu cerita mulai dari masa kecil, kuliahnya di luar negeri, sampai bisa bikin pesawat, terus sampai dibiayai negara, sampai jadi presiden, sampai akhirnya pensiun, sampai masa tuanya bagaimana, itu semua diceritakan, masuk ke dalam 3 seri novel yang bersumber dari biografi. Novelnya judulnya Habibie Ainun, itu ada seri 1 sampai 3, 1, 2, 3 ya. Filmnya pun juga bisa dikatakan laris manis, menuai sukses besar. Karena saya akui filmnya pun juga bagus ya. Karena dari Mas Hanung Bramantyo itu dibikinkan film ini. Oke, itu terkait jenisnya, ada fiksi dan non fiksi. Di sini juga diterangkan terkait fiksi atau novel sejarah. Buku yang termasuk adalah novel, cerpen, atau roman. Nah, roman itu bedanya sama novel. Biasanya kalau roman itu membahas suatu tata kelola atau tata sosial di masyarakat. Seperti itu. Roman. Contohnya apa roman? Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu mengisahkan di kalangan orang Sumatera Barat di Padang sana. Jadi budayanya seperti apa, kebiasaannya masyarakat seperti apa, sosial budayanya seperti apa, itu terkait lokal wisdom atau kearifan lokal di Sumatera Barat, di Minangkabau, itu tertuang di romannya Siti Nurbaya karangannya M.H. Rusli kalau nggak salah. Jadi romannya Siti Nurbaya itu yang ngarang M.H. Rusli. Nanti bisa dicari di Google atau di buku-buku lainnya. Meskipun yang ditonjolkan bukan tata kelola sosial masyarakatnya, tapi secara keseluruhan. Kalau roman itu biasanya menyangkut itu tata kelola atau sistem sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Kalau Jawa ya Jawa, Batak ya Batak, Minang ya Minang, seperti itu. Kalau yang non fiksi di sini juga diterangkan ada biografi, ya, ada biografi, autobiografi, catatan perjalanan dan catatan sejarah. Tapi yang dua ini, catatan perjalanan dan catatan sejarah itu minim sekali contohnya, hampir jarang, susah ditemukan. Itu yang paling banyak ya auto sama biografi, autobiografi sama biografi, seperti itu.
kita lanjut terkait ciri-ciri sama strukturnya ya. Oke, yang paling pokok ada 4 ini ya. Kronologis, tokohnya kompleks, terdapat fakta, sama ada nilai historisnya. Gimana maksudnya terdapat kronologis? Itu rangkaian cerita. Terdapat kronologis. Ceritanya sebagaimana alurnya dari awal sampai akhir, itu nyambung apa tidak, enak dibaca apa tidak, menarik apa tidak. Jadi dia ini bersifat kronologis, ini kan menceritakan detail-detail ceritanya, itu dinamakan ini kronologis, suatu kejadiannya gitu. Terus tokohnya kompleks. Gimana yang maksudnya tokohnya kompleks? Biasanya kalau cerita sejarah ini tokohnya bisa bervariasi, tidak hanya beberapa atau 1-2 orang ya, tidak hanya ini. Bedanya sama teks-teks lainnya apa? Teks-teks mungkin teks cerita fabel atau cerpen atau yang bagaimana, itu biasanya tokohnya itu terbatas. Nah, kalau yang cerita sejarah tokohnya kompleks, menyangkut orang lain juga bisa. Yang namanya kompleks ya. Contoh tadi terkait cerita atau autobiografinya B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie kan pernah kuliah di luar juga, terus kembali ke Indonesia, bikin pesawat terbang. Tentunya kan dia dalam ceritanya menemui atau ketemu dengan orang-orang penting, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di kalangan saja, dari beberapa lintas masyarakat seperti itu. Terus yang ketiga terdapat fakta, bukan sejarah, benar-benar ada, benar-benar nyata. Yang kedua ada nilai historisnya, pasti itu, pasti nilai historis. Zaman dulu itu kayak gimana, terus bagaimana, entah itu barang atau benda yang memiliki nilai historis. Terus saya langsungkan terkait strukturnya.
di video sudah lumayan jelas terkait terusannya. Jadi yang pertama ada ini orientasi. Kenapa kok cerita-cerita pada umumnya itu yang pertama adalah orientasi ya. Namanya orientasi itu pasti di awal. Orientasi itu bisa dibilang suatu pengenalan, dikenalkan dulu. Suatu contoh terkait misal penerimaan siswa baru di sekolah entah kelas 10, entah kelas 7 yang di SMP SMA, itu di awalnya pasti ada yang namanya orientasi atau pengenalan. Dulu MOS, sekarang MPLS atau pengenalan itu. Sebenarnya ya sama, hanya beda istilah saja. Kenapa kok dinamakan orientasi atau pengenalan? Karena suatu cerita yang di bagian awal ini orientasi itu biasanya terdapat di atas, di paling awal, 1 atau 2 paragraf yang paling awal. Namanya pengenalan cerita. Isinya apa kok dikenalkan dulu pengenalan cerita, maksudnya gimana? Contoh pengenalan cerita itu terkait cerita apa yang mau dibahas, terus kurang lebih membahas tokohnya siapa saja di situ. Garis besarnya akan mengarah kemana itu di sini, di orientasi pengenalan atau pengantarnya dulu. Seperti itu sebelum masuk ke urutan peristiwa atau konflik ini masalah puncak masalahnya. Nah, jadi orientasi itu di awal ya, di awal atau di bagian atas sendiri dari teks cerita sejarah, 1 sampai 2 paragraf yang di awal. Terus menuju urutan peristiwa atau kronologis. Nah ini tadi kan di ciri-cirinya ada terdapat kronologis, jadi harus jelas urutan peristiwanya, tidak boleh acak, jadi harus runtut itu sistematis. Atau runtut atau sistematis, jadi mengisahkan dari awalnya bagaimana, perjuangannya bagaimana, konfliknya bagaimana, terus penyelesaian masalahnya bagaimana, terus baru kesimpulannya bagaimana. Jadi tidak mungkin ini dibalik, tidak mungkin. Jadi kenapa kok tidak mungkin dibalik? Karena kalau sampai ini terbalik, yang baca itu tidak enak dibaca. Masa ujuk-ujuk baru paragraf 3 sudah terdapat resolusi atau penyelesaian masalah, belum ada konfliknya sama sekali, kan nanti tidak enak dibaca. Jadi kalau nyusun, kalau buat ya harus sesuai strukturnya, harus sistematis, harus runtut seperti itu. Yang ketiga ada konflik atau masalah. Nah ini puncak permasalahannya. Biasanya grafiknya seperti ini. Nah, ini di awal orientasi lah. Konflik itu biasanya di sini. Kalau ini puncaknya masalah di sini. Kalau film ya, kalau kita lihat film itu bledose, puncaknya, klimaksnya di situ. Ya puncak dari permasalahan atau puncak ceritanya di situ. Ini seru-serunya biasanya. Seru-serunya di sini sampai ke sini resolusi. Jadi ini sampai ke sini itu biasanya bagian yang paling seru. Kalau kita lihat film, karena biasanya ada cerita-cerita yang difilmkan. Novel pun juga begitu. Kalau masih paragraf halaman awal-awal itu kita masih dikenalkan dulu, entah kesana kemari, dikirim opininya, dibuka pikirannya terkait suatu hal itulah. Nanti semakin lama, nanti akan semakin fokus dia mau bahas apa, konflik atau permasalahan. Ini puncak masalah berarti ya. Terus ada nih resolusi ini pemecahan masalah atau penyelesaian masalahnya itu seperti apa. Ini perutannya di sini. Nah di sini kan ada konflik ini. Wah di sini konfliknya bermacam-macam, entah itu gimana lah perjuangannya gimana lah. Terus ada solusinya di sini, penyelesaian masalah, namanya
resolusi. Terus ada kode ini opsional itu maksudnya boleh ada boleh tidak, tapi kebanyakan pasti ada yang namanya kode. Biasanya di sini terdapat ini pesan moral atau amanat. Jadi dari cerita yang dibaca, dari cerita yang dilihat terkait cerita sejarah itu pasti ada pelajaran, amanat, pesan moral, hampir sama. Ya bukan ya, itu intinya sama, beda istilah aja. Intinya pelajaran apa yang kita dapat setelah kita membaca teksnya ataupun lihat filmnya terkait cerita sejarah. Jadi pesan apa yang diambil? Terus, bisa dikatakan kita juga ikut berkaca dengan kejadian yang dipaparkan dalam teksnya atau filmnya. Jadi peristiwa seperti apa itu kurang lebih kita bisa berkaca lah, introspeksi diri atau gimana. Loh, kok biasanya ada prinsip tanam tuai. Biasanya kalau di cerita itu awalnya itu si A, tokoh A melakukan ini, nanti imbasnya atau efeknya di akhir cerita nanti dia akan menuai ini gitu. Terkait pesan moral ada dua, pesan moral atau amanat, ada tersirat sama tersurat. Kalau tersurat sudah ada di teksnya, tidak perlu kita nyari-nyari, tidak perlu menyimpulkan sendiri, itu namanya tersurat. Kalau tersirat kita harus menyimpulkan sendiri dari keseluruhan teksnya atau filmnya itu seperti apa, kira-kira pesan moralnya seperti apa. Kebanyakan itu pasti tersirat, kebanyakan teks-teks tersebut amanatnya, pesan moralnya itu pasti tersirat gitu. Oke, sudah lumayan jelas tulisannya. Oke, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa dibuat pelajaran atau paling enggak menambah wawasan kalian terkait teks cerita sejarah. Entah itu di sekolah gurumu ngasihkan bab cerita sejarah atau bab selanjutnya, nah, saya kira tidak ada masalah. Namanya belajar itu tidak ada ruginya, ya kita sama-sama belajar juga, seperti itu. Nanti contohnya terkait teks cerita sejarah silakan dicari di Google atau di perpustakaan di sekolahmu sendiri ya. Pasti ada contohnya nanti. Novel, entah itu novel A, novel B, pokoknya kalau anak muda, kawalan muda biasanya novelnya yang roman. Nah, sekali-kali keluar dari genrenya, sekali dua kali bolehlah baca terkait teks cerita sejarah, novelnya Pram atau novelnya siapa itu, Ahmad Tohari, Raga Duko Paro, terus siapa lagi, novel-novel terkait itu, novelnya Cak Nun mungkin, atau Hujio Tejo kayak gitu. Itu pengarang-pengarang terkait bernafaskan atau bernuansakan nuansanya dia ada sejarahnya gitu. Silakan nanti dicari di perpus, di Google-nya masing-masing seperti itu. Pertemuan selanjutnya dimantapkan lagi, entah itu materi ini atau ganti bab ya, seperti itu. Saya kira cukup sampai di sini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.